Sahabat kreatif. Nah, di sini ada kaleng bekas susu Indomil ya. Rasa coklat, dan Indomil ini rasa coklat ini kebetulan favorit saya ini ya. Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan kaleng bekas ini Indomil untuk menjadi sesuatu yang kreatif, unik, dan tentunya sangat bermanfaat ya. Eman-eman ini kalau kaleng bekas ini kita buang ya. Kemudian kita siapin ini paku seperti ini. Paku ini untuk membuat lubang ini di pinggiran pada tutup atas ini. Kita lepas ini bagian penutup atasnya ya dengan menggunakan paku ini ya. Karena saya ini tidak mempunyai alat khusus untuk melubangi kaleng ini, saya gunakan seadanya ini dengan menggunakan paku ya. Nah, kita buat lubang seperti ini sampai penuh, dan kemudian ini sampai lepas ya. Nah, ini lubangnya seperti ini ya. Dan pokoknya ini sampai lepas ini ya bagian penutup atasnya ini ya. Seperti ini. Dan untuk mempersingkat video, sini saya juga udah siapin ini kaleng bekas susu Indomil yang sudah saya lepas ini pada bagian, terutama ini pada bagian luarnya ya, pada bagian kertasnya, dan juga pada penutup atasnya ini sudah saya lepas juga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sedikit kurang rapi ya pemotongannya karena saya cuma menggunakan paku ya. Oke. Selanjutnya dengan paku ini juga kita bikin lubang ya. Nah, di sini, dan kebetulan di sini sudah ada satu lubang. Nah, ini ya. Di atas ini. Dan kita buat satu lubang lagi ya di sini. Ya. Oke, kita pakai stang juga, kita pukul-pukul seperti ini. Ya. Kita buat lubang. Ini susah ini ya kalau nggak ada alasnya ini ya untuk bikin lubang ini. Kita gunakan ini pipa paralon ya sebagai alas saja ini untuk membuat lubangnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin lubang lagi di sini. Dan sepertinya ini paku udah tembus ya, udah masuk seperti ini. Oke, kita taruh dulu ini pipa paralonnya. Nah, ini ya sudah kebentuk lubang ya seperti ini. Jadinya di sini ada dua lubang ya, yang di sini satu dan yang satunya lagi di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita siapin ini kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini kurang lebih 30 cm ya. Nah, seperti ini. Dan kita bentuk ini kawat tembaga ya. Nah, setelah kita bentuk kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya kawat tembaga ya. Dan kita masukkan kawat tembaga ke lubang kaleng yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita tekuk ini bagian ujung kawat tembaga supaya lebih kuat ya, tidak gerak-gerak gitu ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini seperti timba ini ya. Oke. Kita siapin juga ini kabel. Kemudian kita kupas ujungnya ya. Nah, seperti ini. Kita kupas seperti ini. Kemudian kabel ini kita masukkan ke lubang ini yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Terus kita pelintir ya. Usahakan kabel ini benar-benar kesambung sama kaleng ini ya, kaleng bekas susu ini. Ya. Nah, seperti ini. Dan supaya tidak goyang-goyang ini pada kawat tembaganya ya, kita kasih perkat ya. Nah, di sini ini supaya tidak mudah goyang-goyang aja ya, supaya tetap utuh. Nah, seperti ini. Oke.
Selanjutnya kita siapin ini baterai, dan di sini saya pakai baterai lithium 3,7 volt. Pakai baterai apapun nggak masalah ya. Pakai baterai HP atau apa itu nggak masalah ya. Kemudian kita kasih perkat di sini di kalengnya ini untuk menempelin ini baterainya ya. Dan langsung kita tempelin ini baterainya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita siapin ini saklar ya. Langsung kita tempelin saklarnya ini ke baterai ya. Kita kasih perkat dulu di sini. Nah, di sini. Dan langsung kita tempelin ini saklarnya. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita siapin ini magnet ya. Ini magnet bekas amplifier ya, pada bagian speakernya itu ya. Nah, ini nempel ya, ini magnet ini ya. Oke. Kita siapin juga ini kabel yang sudah saya kupas seperti ini. Dan langsung kita lilitkan ini pada magnetnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pelintir dulu. Usahakan ini tidak longgar ya, benar-benar kencang supaya tidak geser-geser ya. Nah, seperti ini. Dan supaya tidak geser, ini saya kasih perkat aja. Ini ya, supaya tetap utuh dan tidak geser-geser ya. Oke, kita tunggu kering dulu. Nah, setelah kering seperti ini, kemudian kita lilitkan ini kabel yang sudah dikupas ya, seperti ini. Oke, lilitkan seperti ini ya, sampai penuh ini ya, sampai semua magnet ya. Oke. Nah, hasil akhirnya setelah kita lilit kurang lebih jadi seperti ini ya. Nah, ini sangat-sangat jelas ya. Dan kita kasih perkat juga ini supaya tidak lepas ya pada ini lilitan kabelnya ya. Oke. Dan tunggu kering lemnya ini ya, atau perkatnya ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan kita siapin ini kabel. Nah, kebetulan kabel ini sudah saya kupas sebagian ya. Nah, dan untuk kabel yang sudah dikupas langsung kita sambungkan ke lilitan ini kabel yang ke magnet ya. Nah, seperti ini kita pelintir ya. Ini untuk menyambung aja ya, karena ini terlalu pendek ya. Nah, kita sambung aja atau kita jumper aja ya. Oke, kita sambung dulu seperti ini dan kita pelintir seperti ini ya. Nah, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya. Dan ini pada kaleng bekasnya seperti ini ya. Langsung kita gantung ini magnetnya ya pada kawat tembaga yang ada ini di kalengnya ya. Nah, oh ini magnetnya benar-benar kuat ini ya, daya magnetnya ini ya. Dan kita gantung ini kabelnya pada kawat tembaganya ya. Nah, ini sangat kuat ini ya, daya magnetnya ini ya. Nah, setelah kita ikat seperti ini dan menggantung ya itu ya magnetnya ya. Dan supaya tidak lepas atau geser-geser ini pada kabelnya ini kita kasih perkat di sini ya supaya tidak geser-geser atau lepas ini. Oke. Selanjutnya ini kita penyoderan pada kabel ya. Nah, ini terutama kabel yang dari kaleng ini ya. Kita solder ke saklar ini ya. Yang kabel yang dari kaleng. Tapi kita kasih timah dulu untuk mempermudah solderan ya pada kaki saklarnya ini. Ya, seperti ini. Dan langsung kita solder ya. Nah, ini
kabel yang dari kaleng ya. Langsung kita solder ke kaki saklar ya. Nah, di sini. Oke, kita solder dulu. Nah, seperti ini, sangat-sangat jelas ini ya. Nah, ini ya. Kemudian kita solder juga ini kabel yang dari negatif baterai ya, ke kaki saklar yang lain atau kaki saklar yang satunya ya. Oke, kita solder dulu. Nah, seperti ini ya. Jelas ini. Kemudian kita siapin ini buzzer 5 volt ini ya. Ini kutub positif dan yang pendek ini adalah kutub negatifnya ya. Langsung kita tempelin buzzer ya. Nah, di sini di baterai ya. Oke, kita kasih perekat dulu pada baterainya. Ini untuk menempelin ini buzzernya ya. Waduh, ini kehabisan lem ya. Kita pakai manual aja ini lemnya ya, karena lemnya ini udah habis ya. Nah, ini kita pakai sisa-sisa dari lem ya. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih perekat di sini. Dan langsung kita tempelin ini buzzernya ya. Nah, seperti ini. Dan langsung kita solder ini kabel yang dari positif baterai. Langsung kita solder ke kaki positif buzzer ya. Nah, di sini. Selanjutnya kita siapin ini kabel seperti ini. Dan kita solder ini ke negatif buzzer ya. Ini sebagai jumper aja ya, atau penyambung ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bunyi ya. Ini tandanya berfungsi ya. Nah, ini bunyi. Kita off-kan dulu saklarnya ya supaya tidak bunyi ya. Nah, seperti ini. Dan langsung kita sambung ini. Ini yang dari negatif buzzer ya. Langsung kita sambung ke kabel yang dari magnet ini ya. Oke, kita solder. Dan supaya tidak konslet, kita kasih isolasi ya seperti ini. Dan sepertinya rangkaian ini udah siap untuk difungsikan. Nah, sahabat kreatif, ini ya hasil akhir dari pemanfaatan kaleng bekas susu ini ya. Nah, ini kabel yang dari kaleng ke saklar, saklar ke negatif baterai, dan kabel positif baterai ke positif buzzer. Kemudian negatif buzzer langsung menuju ke magnet ini ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita lihat ini fungsinya ini ya dari rangkaian ini ya. Oh ya, sebelum difungsikan usahakan ini magnet jangan sampai menyentuh sisi kaleng dulu ya. Nah, ini kita taruh di tengah-tengah dulu dan usahakan jangan menyentuh kaleng ya. Nah, ini dan ini dalam posisi off ini ya masih ya. Saklarnya kita on kan dulu. Nah, seperti ini. Dan kita lihat fungsinya ini ya. Misalnya ini ada gempa ya, atau kita ada gerakan ini pada rangkaian ini ya. Dan secara otomatis magnet akan goyang-goyang dan akan menyentuh posisi atau sisi kaleng ini ya. Dan secara otomatis ini akan menyala ya. Akan berbunyi ini apa ini? Buzzernya ya. Nah, kita coba langsung praktekkan ya. Ini misalnya ada gempa ya, atau kita gerak-gerakkan seperti ini. Nah, ini goyang. Nah, seketika ya ini juga buzzer ini bunyi ya. Ini tandanya ini ada gempa atau ada gerakan gitu ya. Oke, kita off-kan dulu ya. Dan kita ulang sekali lagi ya.
Ini daya magnetnya ini benar-benar kuat ya. Sekali gerak ini langsung menyentuh ya. Nah, ini langsung menyentuh sisi kaleng ini ya. Oke, kita usahakan ini berada di tengah-tengah apa ini? Tengah-tengah kaleng ya, dan tidak menyentuh sisi kaleng dulu ya. Oke, langsung kita fungsikan lagi. Kita coba lagi. Nah, ini sekali lagi misalnya ini ada gempa atau ada gerakan pada sisi kaleng ini. Nah, secara otomatis magnet, nah ini magnet langsung nempel ya pada kaleng ini dan buzzer pun berbunyi ya. Ini tandanya ada gempa ya. Maka rangkaian ini menjadi rangkaian untuk pendeteksi adanya gempa ya. Oke, sahabat kreatif, semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih.